Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di Ngobras, Ngobrol bareng Sejarah. Tempatnya kita bahas peristiwa penting di masa lalu yang membentuk bangsa kita hari ini nih. Aku Tasya. Dan gue Randy. Hari ini kita akan membahas tentang politik pintu terbuka. Apa sih politik pintu terbuka? Jadi gini, politik pintu terbuka atau open door policy awalnya itu dibentuk akhir abad ke-19 dan digagas oleh Amerika Serikat khususnya untuk berdagang di Tiongkok. Jadi intinya itu Amerika Serikat pengen semua negara itu dapat kesempatan untuk berdagang di Tiongkok tanpa ada monopoli dari negara tertentu. Benar banget loh. Jadi bisa dibilang ini kayak usaha Amerika buat bilang, Hey, jangan rebutan dong. Semua boleh dagang asalkan fair. Tapi dibalik itu juga ada kepentingan mereka sendiri biar barang-barang Amerika bisa masuk ke pasar Tiongkok yang luas banget itu loh. Oh, jadi gitu ya. Cuman ya namanya politik internasional ya, pasti ada sisi lainnya. Contohnya tuh kayak di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, bahkan Jepang sekalipun punya pengaruh yang besar buat negara Tiongkok. Jadi mereka ini agak was-was sih dengan kebijakan ini. Ya, karena mereka udah ngerasa punya wilayah khusus buat dagang di Tiongkok. Tiba-tiba Amerika datang membawa konsep pintu terbuka. Di sisi lain, jadi ada tarik ulur kepentingan. Selain itu juga kebijakan ini juga mencegah Tiongkok dari pembagian wilayah kolonial secara langsung. Jadi begitu ya. Kalau dibawa ke zaman sekarang, konsep itu bisa dikaitkan gak sih kayak perdagangan bebas, pasar terbuka, atau bahkan informasi di internet? Ya, sangat betul sekali. Tapi tetap selalu ada pertanyaan. Apakah pintu terbuka itu beneran buat semua orang atau cuma buat pihak-pihak yang mempunyai kekuatan besar? Jadi relevansinya masih terasa sampai sekarang. Jadi intinya itu politik pintu terbuka itu awalnya tentang perdagangan. Cuman maknanya itu bisa lebih luas loh, kayak keterbukaan, akses yang sama, dan persaingan yang sehat. Dan kayak biasanya semua teori atau kebijakan politik pasti punya sisi positif dan sisi negatif. Tinggal gimana kita sebagai masyarakat bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini. Alright, inget guys, sejarah itu kayak drama series loh, penuh plot twist, tapi endingnya juga bikin mikir sih. Sampai ketemu di Ngobras berikutnya. Stay tune And stay kritis. Bye.